Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Delvi Amanda, NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yang terakhir itu bab 7, dan sekarang saya akan melanjutkannya, itu bab 8 mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Di sini ada dua indikator. Yang pertama yaitu manajemen pendidik, yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidik. Mungkin di antara teman-teman udah mengetahui nih apa arti dari manajemen, terus mengetahui apa arti dari pendidik. Terus mungkin ada beberapa yang udah mengetahui tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Di sini saya akan menjelaskan atau mungkin menambahkan. Mungkin di antara teman-teman ada yang lupa nih apa arti dari manajemen, terus lupa apa arti dari pendidik, atau ada yang belum tahu. Mungkin di sini saya akan menambahkan atau di sini saya akan menjelaskan. Dan di sini kita sama-sama belajar. Jadi mungkin nanti waktu saya menjelaskan ada yang salah nih, atau ada yang kurang, atau mungkin menurut teman-teman kurang tepat, boleh teman-teman kasih tahu di mana kurangnya atau di mana kurang tepatnya. Jadi kita sama-sama belajar, jadi saya bisa memperbaikinya. Baiklah teman-teman, di sini kita langsung saja, yaitu pengertian dari manajemen pendidik. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio, yang diadopsi dari bahasa Latin maneggiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Lalu menurut Uhbiyati mengemukakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Terus selanjutnya yang kedua, mengenai tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu mengenai tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi 2013 halaman 91 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas guru sebagai profesi, yang kedua tugas guru di bidang kemanusiaan, dan yang terakhir yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Lalu yang kedua itu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan diberikan kepadanya. Baiklah teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang
tugas pendidik, kewajiban pendidik, dan yang terakhir ini yang ketiga yaitu hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, yaitu peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal, yaitu menurut Supardi. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar, yang kedua guru sebagai pembimbing, yang ketiga guru sebagai pelatih, yang keempat yaitu guru sebagai penasihat, lalu guru sebagai model dan teladan, selanjutnya guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Dan yang keempat itu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Yang kedua, di sini tadi kan udah membahas nih manajemen pendidik, dan selanjutnya itu manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Knevich, manajemen peserta didik atau pupil personel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua itu langkah-langkah perencanaan. Peserta didik menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Yang ketiga, polish. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan. Yang kelima yaitu prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang terakhir, yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah.
Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga pendidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Terus yang keempat yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi, mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua yaitu sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Dan selanjutnya yang kelima yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan panitia penerimaan, yang kedua yaitu rapat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga yaitu pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, yang keempat pendaftaran peserta didik baru, yang kelima seleksi peserta didik baru, yang keenam rapat penentuan peserta didik yang diterima, yang ketujuh pengumuman peserta didik yang diterima, ke-8 pendaftaran ulang peserta didik yang baru yang diterima. Selanjutnya yaitu yang keenam, orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Baiklah teman-teman, mungkin dari dua indikator yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai manajemen peserta didik dan manajemen pendidik, sudah teman-teman ketahui. Ini mungkin dari beberapa itu teman-teman udah mengetahui apa arti dari manajemen tadi, terus apa arti dari pendidik tadi, terus apa hak, kewajiban, tugas dari pendidik, terus apa arti dari peserta didik. Mungkin nggak semuanya nih teman-teman tahu, tapi ada beberapa yang teman-teman ingat. Jadi kita yang saya bilang di awal tadi, kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama menambah ilmu. Terus teman-teman yang teman-teman sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan di bab 8 ini. Jika ada yang kurang, kepada Allah saya mohon ampun, terus kepada teman-teman saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.